Film dimulai dengan seorang petugas yang sedang mengawasi area parkir. Saat memeriksa tempat tersebut, dia menemukan mayat. Ketika dia memeriksa mayat itu, tiba-tiba sosok vampir menyerangnya dan akhirnya dia pun habis. Tak lama setelah kejadian itu, dua petugas kebersihan, Guru Chao dan Kakek Chong, tiba di tempat tersebut. Saat mereka memeriksa mayat itu, mereka menemukan bekas gigitan vampir di lehernya. Saat itu, mayat pun hidup kembali dan berubah menjadi vampir. Guru Chao dengan cepat menghadapi vampir itu dan menggunakan pedang jimat dari tasnya untuk memusnahkan vampir itu. Ternyata, kedua petugas kebersihan itu bukanlah petugas biasa, mereka adalah anggota pemburu vampir yang disebut dengan VCD. Kemudian, kita diperlihatkan seorang pria bernama Jin. Jin bekerja sebagai petugas kebersihan sampah di kota itu. Kisah hidup Jin juga terungkap bahwa dia adalah seorang yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal saat dia baru lahir. Satu-satunya keluarga yang dimilikinya adalah seorang nenek yang agak aneh dan sangat bawel, dan selalu memaksa Jin untuk mencari pacar. Suatu hari, saat Jin sedang berjalan, dia melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Ternyata, kakek dari anak itu sedang diserang oleh vampir. Jin ingin menolong, namun malah tergelincir dan terjatuh. Vampir yang mengetahui hal itu berbalik dan ingin menyerang Jin. Namun, saat vampir itu mendekat, dia juga tergelincir dan terjatuh tepat di pantat Jin, dan langsung menggigit pantatnya. Sebelum Jin pingsan, dia melihat dua orang datang untuk menolongnya. Setelah Jin sadar dari pingsannya, dia menyadari bahwa dia ditolong oleh Guru Chao dan Kakek Chun. Guru Chao awalnya menduga Jin telah berubah menjadi vampir. Namun Kakek Chun memberitahukan bahwa Jin tidak akan berubah menjadi vampir karena Jin memiliki antibodi yang membuatnya kebal terhadap gigitan vampir. Mendengar hal itu, Jin menjadi bingung karena dia baru mengetahui bahwa dia kebal terhadap gigitan vampir. Kemudian, Kakek Chun memberikan kartu nama kepada Jin dan menyuruhnya datang ke markas VCD. Keesokan harinya, Jin mengikuti alamat yang tertera dan tiba di lokasi yang tampak seperti fasilitas pengolahan sampah. Jin merasa terkejut, tetapi seorang wanita di sana mengarahkannya menuju lemari yang ternyata adalah pintu masuk rahasia ke markas VCD. Sesampainya di markas, Jin disambut oleh anggota VCD yang mengetahui bahwa Jin kebal terhadap gigitan vampir. Kakek Chun berencana mengajak Jin bergabung dengan VCD. Namun, Jin menolak karena ia datang hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kemudian, Kakek Chun membawa Jin ke sebuah rumah kosong yang ternyata adalah rumah milik orang tuanya yang telah meninggal. Kakek Chun menceritakan bahwa ayah dan ibu Jin dulu juga merupakan anggota VCD, tetapi mereka tewas saat melawan vampir kuat. Sang ibu berhasil melahirkan Jin sebelum tewas akibat gigitan vampir, dan inilah yang membuat Jin kebal terhadap gigitan vampir. Setelah mengetahui kisah orang tuanya, Jin memutuskan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Keesokan harinya, Jin kembali ke markas VCD untuk bergabung sebagai anggota baru. Jin meminta Guru Chao untuk melatihnya, namun Guru Chao memberikan tugas yang mengejutkan, menyapu dan membersihkan markas. Saat Jin mengeluh tentang tugas ini, Guru Chao melempari sampah kepadanya dan memintanya untuk membersihkan lagi. Saat Jin sedang sibuk membersihkan, Guru Chao tiba-tiba terkejut dengan berita di TV yang melaporkan fenomena bulan merah. Mereka percaya bahwa fenomena bulan merah adalah pertanda kedatangan Raja Vampir. Setelah menyelesaikan tugas menyapu, Jin diberikan tugas baru untuk menyalin jimat yang akan digunakan untuk menangkap vampir. Namun, Jin memutuskan untuk memotret semua jimat tersebut dengan ponselnya agar lebih cepat selesai. Nona M segera melaporkan kemunculan vampir di sebuah danau, dan tim VCD segera bersiap untuk pergi ke sana. Mereka tiba di danau dan Guru Chao meminta jimat yang telah disalin oleh Jin. Jin menjelaskan bahwa ia hanya memotret jimat-jimat tersebut dengan ponselnya. Mendengar itu, Guru Chao merasa kesal dan meninggalkan Jin sendirian di sana. Saat Jin buang air kecil, ia tanpa sengaja menjatuhkan walkie-talkie ke dalam danau. Jin mencoba mengambilnya kembali, tetapi tiba-tiba tangannya ditarik oleh tangan misterius dari dalam air. Karena penasaran, Jin menyalakan flash ponselnya untuk melihat lebih jelas, namun tiba-tiba muncul vampir yang langsung memakan ponsel milik Jin. Terkejut, Jin kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam danau. Vampir itu langsung menyerang Jin dan menggigit bibirnya. Namun, hal mengejutkan terjadi, vampir tersebut tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik. Sementara itu, Guru Chao dan Kakek Chun berhasil menemukan Raja Vampir dan mencoba menangkapnya. Namun, usaha mereka gagal. Mereka kemudian mendengar teriakan Jin yang sedang dikejar oleh vampir cantik, dan segera bergegas menuju sumber suara. Saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Chu, seorang ilmuwan yang juga berusaha menangkap Raja Vampir untuk eksperimen.
Namun, anggota VCD menolak rencana Chu karena mereka meyakini bahwa vampir harus segera dimusnahkan atau dikremasi agar arwah mereka bisa bereinkarnasi. Setibanya di danau, para ilmuwan hanya menemukan 2 peti kosong dan 1 gigi milik vampir cantik tersebut. Kembali ke markas VCD, tim mempersiapkan proses kremasi vampir cantik itu. Mereka mengetahui bahwa vampir itu berusia 100 tahun dan dikenal sebagai Sioha, seorang gadis remaja yang meninggal karena dikubur hidup-hidup di dalam sebuah peti. Tak lama kemudian, Nona M melaporkan bahwa ada kemunculan vampir di tempat lain. Tim segera bergegas pergi, namun kakek Chun meminta Jin untuk tetap tinggal dan melanjutkan proses kremasi vampir cantik yang sudah diikat. Saat Jin sedang membersihkan ruangan kremasi, dia melihat si vampir mengeluarkan air mata. Namun, tepat saat Jin akan memasukkan vampir itu ke tempat kremasi, tiba-tiba ponsel Jin yang berada di dalam perut vampir cantik tersebut berbunyi. Jin, yang kebingungan, mulai mencari pisau untuk membedah perut vampir tersebut. Tanpa sengaja, jimatnya terlepas darinya, membuat vampir cantik itu terbangun dan menghampiri Jin. Jin terkejut dan ketakutan saat vampir cantik tersebut mulai mengikutinya. Yang membuat Jin semakin cemas adalah fakta bahwa vampir cantik itu meniru setiap gerakan tubuh Jin. Jin berusaha mengarahkan vampir cantik itu ke tempat pembakaran, namun vampir itu tidak mengerti dan terus mengikuti Jin. Kesal dan takut, Jin berlari keluar untuk menghindari vampir itu. Jin bersembunyi di sebuah area parkir, namun vampir cantik berhasil menemukannya dengan berdiri di atas mobil yang terparkir. Jin memintanya turun, tetapi vampir hanya diam. Ketika Jin memanggil vampir cantik dengan nama Sioha, vampir itu langsung menuruti perintahnya. Jin membawa Sioha ke rumah peninggalan orang tuanya, dan saat dia memasukkan Sioha ke dalam lemari, vampir itu menjadi sangat ketakutan. Hal ini mengingatkannya pada masa lalu ketika dia dikubur hidup-hidup. Menyadari keadaan Sioha, Jin segera mengeluarkannya dari dalam lemari. Saat Sioha keluar, dia terjatuh dan menimpa tubuh Jin. Di momen ini, Jin menyadari bahwa Sioha berbeda dari vampir lainnya dan memutuskan untuk menjaga serta merawatnya. Ketika Sioha tertarik dengan acara di TV, fokusnya teralihkan, dan ia tidak lagi mengikuti Jin. Melihat kesempatan ini, Jin pergi mencari buku yang menjelaskan berbagai jenis vampir. Dari buku tersebut, Jin menemukan deskripsi tentang vampir yang memiliki emosi dan wujud seperti manusia biasa, namun vampir jenis ini sangat langka dan sering dianggap sebagai mitos. Esoknya, Jin berlatih di markas VCD dan meminta Guru Chow untuk mengajarinya teknik bela diri untuk melawan vampir. Namun, seperti biasa, Guru Chow menyuruh Jin untuk menyapu markas. Kali ini, Jin menolak perintah tersebut dan memutuskan untuk pergi. Saat ingin pergi, Guru Chow melemparkan sebuah sapu ke arah Jin dan menyuruhnya untuk mengambil sapu tersebut. Saat Jin mencoba mengambil sapu, Guru Chow menyerangnya, namun Jin berhasil menahan semua serangan secara spontan. Ternyata, Guru Chow menyuruh Jin untuk terus menyapu bukan tanpa alasan. Latihan menyapu adalah teknik bela diri yang diajarkan oleh Guru Chow secara tidak langsung. Menyadari kemampuan Jin, Guru Chow memberikan sapu khusus kepada Jin, yang ternyata berisi sebuah pedang. Pada malam hari, Jin sedang menikmati semangkuk bubur sambil menonton Sioha yang asyik menari mengikuti irama di TV. Ketika Sioha mencium aroma bubur, ia merasa lapar dan mendekati Jin. Jin meminta Sioha untuk duduk agar ia bisa menyuapinya, namun Sioha dengan polos mengambil mangkuk dan memakan bubur langsung dari dalamnya. Hal ini membuat Jin tertawa, namun kemudian ponselnya yang masih berada di dalam perut Sioha mengeluarkan bunyi. Karena Sioha tidak bisa berbicara, ia menggunakan ponsel itu untuk berkomunikasi dengan Jin. Sioha lalu menyandarkan kepalanya ke dada Jin, membuat Jin merasa salah tingkah. Ketika Jin ingin memeluk Sioha, vampir tersebut tiba-tiba melihat adegan perkelahian di TV dan mengikutinya dengan spontan, sehingga Jin terpental ke belakang. Suatu malam, Sioha yang bosan meminta Jin untuk mengajarinya menggunakan papan roda. Jin pun senang mengajari Sioha, dan terlihat betapa bahagianya Sioha saat meluncur di atas papan roda, seolah-olah ia merasakan kebebasan dan keinginan untuk bisa berjalan seperti manusia. Jin pun memangkas rambut Sioha dan mengganti pakaiannya. Sioha merasa senang dengan penampilan barunya, dan mereka kemudian berfoto bersama. Keesokan malam, Jin mengajak Sioha ke rumah neneknya untuk memperkenalkan Sioha sebagai pacarnya, berharap nenek tidak lagi mendesaknya untuk mencari pasangan. Sebelum masuk, Jin berpesan kepada Sioha untuk mengangguk setiap kali nenek berbicara dengannya. Saat mereka masuk, nenek menyambut mereka dengan ramah dan segera bertanya apakah mereka berpacaran.
Xiaoha mengangguk, dan nenek merasa senang mengetahui Jin telah memiliki pacar. Namun, saat nenek bertanya apakah Xiaoha sedang hamil, Jin terkejut. Xiaoha kembali mengangguk, membuat nenek semakin bersemangat dan bahagia. Saat perjalanan pulang, Xiaoha tertarik pada makanan yang dijual oleh seorang pedagang di pinggir jalan. Jin memberikan makanan itu kepada Xiaoha, dan saat Jin ingin menyuapinya, Xiaoha tiba-tiba mencium Jin, membuat Jin merasa canggung. Tak lama kemudian, mereka melihat sepasang kekasih yang berjalan bergandengan tangan di depan mereka. Xiaoha merasa malu karena selama ini dia tidak bisa berjalan seperti mereka. Xiaoha kemudian mencoba berjalan perlahan-lahan, meskipun sering terjatuh. Jin membantunya untuk belajar berjalan hingga Xiaoha akhirnya bisa melakukannya dengan baik. Keesokan harinya di markas VCD, Jin menghadapi ujian terakhirnya, dia harus melawan vampir yang sudah dipersiapkan untuk diuji. Jin diberi tugas untuk memusnahkan vampir tersebut, namun dia enggan melakukannya karena tidak tega membunuh vampir itu. Guru Chao melemparkan pedangnya kepada Jin, dan vampir tiba-tiba mencekik leher Jin. Jin hampir kehabisan nafas ketika Guru Chao menyuruhnya menggunakan pedang untuk mempertahankan diri. Namun, Jin tetap tidak ingin membunuh vampir tersebut. Xiaoha, yang merasakan bahaya yang dihadapi Jin, bergegas menuju markas VCD untuk menyelamatkan Jin. Meskipun terhalang oleh sinar matahari yang membakar kulitnya, Xiaoha tidak menghiraukannya dan berlari cepat menuju Jin. Setibanya di sana, Xiaoha langsung menyerang vampir tersebut. Guru Chao kemudian memusnahkan vampir itu, tetapi ketika Guru Chao akan menyerang Xiaoha, Jin menghalanginya. Pada saat yang sama, muncul sinyal kemunculan Raja Vampir. Guru Ganger menyegel Xiaoha, dan Guru Chao menyuruh Jin untuk ikut serta menangkap Raja Vampir. Namun, sebelum pergi, Jin berpesan kepada Guru Ganger untuk tidak membunuh Xiaoha. Ketika Guru Ganger mencoba memasukkan Xiaoha ke dalam peti segel, ia terkejut karena jimat yang seharusnya menahan Xiaoha tidak berpengaruh. Wah, ini betul mbak, benar tidak orang. Hal ini membingungkan Guru Ganger, dan Jin mendekati Guru Chao untuk meminta maaf. Namun, Guru Chao sangat kecewa pada Jin karena ia telah melindungi vampir dan akhirnya mengeluarkan Jin dari VCD. Sementara itu, markas VCD dikunjungi oleh sekelompok ilmuwan yang ingin menangkap Xiaoha. Para ilmuwan berhasil melacak keberadaan Xiaoha menggunakan potongan gigi milik Yuha yang mereka temukan sebelumnya. Xiaoha kemudian dibawa oleh ilmuwan-ilmuwan itu untuk dijadikan bahan eksperimen. Tidak lama kemudian, Jin melihat berita di internet tentang ilmuwan yang berencana melakukan eksperimen pada Xiaoha. Mendengar hal ini, Jin langsung pergi ke rumah neneknya untuk mengambil peralatan. Sebelum Jin pergi, nenek memberikan sapu kepada Jin yang berisi pedang peninggalan ayahnya. Singkat waktu, Jin telah tiba di lokasi dan menyamar dengan mengenakan baju APD. Ia mendekati Xiaoha yang sedang terikat, tetapi seorang ilmuwan yang curiga memaksa Jin untuk melepaskan maskernya, sehingga penyamarannya terungkap. Tiba-tiba, Raja Vampir datang untuk menyerang fasilitas tersebut. Para ilmuwan mencoba menembaknya dengan obat bius, tetapi Raja Vampir berhasil menahan serangan dan membalikan tembakan obat bius ke arah para ilmuwan. Bersamaan dengan itu, semua anggota VCD tiba untuk membantu Jin melawan Raja Vampir. Mereka bekerja sama, tetapi Raja Vampir terlalu kuat dan tidak ada senjata atau jimat yang mempan terhadapnya. Matahari akhirnya terbit, dan Raja Vampir mulai terbakar. Kakek Chun memiliki ide untuk menggunakan sinar matahari untuk membakar Raja Vampir. Mereka bekerja sama untuk mengikat Raja Vampir dengan jaring dan membuka tirai untuk memanfaatkan sinar matahari. Ketika Guru Chao mencoba menyegel Raja Vampir, ia tergigit oleh Raja Vampir tersebut. Jin bergegas menolong Guru Chao dan mencoba menahan Raja Vampir. Jin memerintahkan yang lain untuk menarik tali yang sudah diikatkan ke Raja Vampir, tetapi Raja Vampir mencekik Jin, sehingga mereka berdua terangkat. Xiaoha menjadi marah melihat Jin dalam bahaya dan berhasil melepaskan ikatannya. Xiaoha segera menolong Jin dan mengorbankan dirinya untuk menahan Raja Vampir di bawah sinar matahari. Raja Vampir akhirnya dimusnahkan, namun tubuh Xiaoha mulai memudar dan perlahan-lahan menghilang di pangkuan Jin. Jin merasa sangat sedih, tetapi Xiaoha menyemangatinya sebelum akhirnya menghilang, hanya menyisakan ponsel Jin yang pernah ada di dalam perutnya. Beberapa tahun kemudian, Guru Chao dan kakek Chun berbicara tentang bagaimana Guru Chao berhasil selamat dari serangan Raja Vampir berkat vaksin yang diambil dari darah Jin. Film berakhir dengan Jin yang kini telah menjadi kapten dan sedang melatih anggota baru untuk menyapu. Tiba-tiba, Jin terkejut melihat seorang murid wanita yang sangat mirip dengan Xiaoha. Saat Jin menanyakan namanya, wanita itu mengaku bernama Condong Dong, yang berarti musim dingin, dan merupakan kebalikan dari nama Xiaoha yang berarti musim panas.
Hal ini mengisyaratkan bahwa wanita itu adalah reinkarnasi Xiaoha. Jangan lupa subscribe, share dan loncengnya ya. Thanks for watching.